Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Wildan Yusro. Saya mahasiswa semester 3 STAI Tanwir Khofilin. Di sini saya akan membahas sekilas tentang bid'ah. Oke. Apa sih itu bid'ah? Bid'ah secara bahasa yaitu sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh terlebih dahulu. Mungkin dalam Al-Quran itu seperti halnya langit dan bumi dikatakan bid'ah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya tanpa ada contoh terlebih dahulu. Bid'ah secara istilah yaitu bisa dijelaskan apa ya? Mungkin para ulama itu telah menjelaskan setelah melalui proses penelitian terhadap konteks Al-Quran dan hadis. Dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau itu berkata bahwasanya yang dimaksud sabda Nabi yaitu setiap bid'ah itu adalah sesat. Maksudnya adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada dalil syar'i, baik dalil khusus maupun umum. Nah, adapun menurut siapa? Ibnu Taimiyah, bid'ah adalah semua perkara agama yang tidak ada sandarannya berupa dalil syar'i. Terus Muhammad Rashid Ridho, menurut beliau yaitu bid'ah adalah segala hal yang tidak ada dasarnya dari ajaran Nabi Muhammad SAW, yakni dalam hal akidah, ibadah, halal dan haram. Dari beberapa contoh definisi bid'ah dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud bid'ah secara istilah adalah suatu urusan agama yang tidak memiliki landasan syar'i. Meskipun sebenarnya hampir mustahil sih untuk memisahkan antara perkara agama dan perkara dunia. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan bid'ah sih ada berapa gitu. Bid'ah dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah diniyah atau dalam agama berupa syariat atau istiadat keagamaan yang baru. Jadi bid'ah yang ini termasuk lawan kata dari sunnah dan duniawiyah dalam urusan dunia atau bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang baik menurut Imam Syafi'i, yaitu suatu yang baru yang tidak menyangkut dalam agama. Contoh halnya seperti zaman sekarang itu banyak alat-alat yang modern seperti halnya alat transportasi, handphone, laptop, mikrofon dan lain-lain sebagainya. Bid'ah dalam ad-din atau dalam Islam ada dua macam. Yang pertama yaitu bid'ah qauliyah, i'tiqadiyah. Bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan Rafidhah serta semua firqah-firqah atau bisa disebut kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Yang kedua yaitu bid'ah fil ibadah, seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah, dan bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa bagian. Menurut Imam Syafi'i sih itu ada dua. Yang pertama yaitu
sesuatu yang baru yang menyalahi Al-Quran hadis. Atsar para sahabat atau ijma ulama, dan yang kedua sesuatu yang baru yang tidak menyalahi sedikit pun dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Dengan pengertian itu, bid'ah itu ada 2 jenis. Apa aja sih bid'ah 2 jenis tersebut? Yang pertama yaitu bid'ah dholalah, yaitu bid'ah yang mengandung unsur negatif dan dapat merusak ajaran dan norma agama Islam. Masuk ke dalam bid'ah ini adalah bid'ah muharramah dan bid'ah makruhah. Yang kedua yaitu bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang tidak dilarang dalam agama Islam karena mengandung unsur yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Masuk ke dalam bid'ah ini adalah bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, dan bid'ah mubahah. Kalau menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar dan Al-Imam An-Nawawi, pada dasarnya bid'ah itu berarti sesuatu yang diadakan dengan tanpa ada contoh yang mendahului. Dalam istilah syariat, bid'ah itu dipergunakan untuk perkara yang bertentangan dengan sunnah, maka jadilah ia tercela. Namun lebih tepatnya, apabila perkara itu termasuk hal-hal yang dianggap baik menurut syariat, maka ia pun menjadi baik. Sebaliknya itu, jika perkara itu termasuk hal-hal yang dianggap buruk oleh syariat, maka ia pun menjadi buruk. Jika tidak demikian, maka ia termasuk bagian yang mubah. Al-Imam An-Nawawi juga membagi bid'ah menjadi 5 macam, yaitu yang pertama wajib. Contohnya antara lain mencantumkan dalil-dalil pada ucapan-ucapan yang menentang kemungkaran. Terus menentang kemungkaran penyusunan Al-Quran dalam bentuk mushaf demi menjaga kemurniannya. Selanjutnya menulis ayat Al-Quran dengan khot baru yang menggunakan titik dan baris agar tidak salah mengartikan Al-Quran tersebut. Dan masih banyak yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu mandub. Contohnya seperti halnya sholat tarawih sebulan penuh. Terus pengajian rutin, membuat Al-Quran dalam program CD dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu haram. Seperti naik haji selain ke Mekah itu haram. Karena apa? Tidak boleh, yaitu tidak boleh. Terus melakukan ritual dengan melarung saji di pantai selatan. Itu hukumnya juga musyrik, haram. Karena menyekutukan Allah. Hal selanjutnya yaitu makruh. Contohnya berwudu dengan membiasakan lebih dari 3 kali basuhan. Contoh halnya itu sunnah itu 3 kali membasuh muka, tapi malah membasuhnya itu sampai 5 kali. Itu makruh. Dan masih banyak yang lainnya. Terus yang selanjutnya itu mubah. Contohnya sangat banyak, meliputi segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum agama. Menurut Umar radhiyallahu an, bid'ah terbagi menjadi 2 macam, yaitu bid'ah hasanah atau bid'ah baik dan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah buruk. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang tidak menyimpan dari nas, artinya masih sejalan dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Di dalamnya
di dalamnya itu ada nilai ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dapat memperbaiki amal ibadah umat muslim. Contoh, bid'ah hasanah adalah menambahkan jumlah rakaat sholat tarawih. Seperti yang diketahui, sholat tarawih dilaksanakan dengan jumlah rakaat yang berbeda-beda. Ada yang mengerjakannya itu sebanyak 8 rakaat. Ada juga yang melakukannya itu 20 rakaat. Itu macam-macam. Yang kedua, yaitu bid'ah sayyi'ah. Jika bid'ah hasanah adalah bid'ah yang baik, maka bid'ah sayyi'ah itu kebalikannya dari bid'ah hasanah. Atau bid'ah sayyi'ah merupakan itu bid'ah yang menyimpang dari nas atau dalil-dalil syariat Islam. Bid'ah inilah yang termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, setiap bid'ah adalah sesat. Maksudnya itu tidak semua bid'ah sesat, tapi ada sebagian yang sesat. Seperti yang dikatakan Umar radhiyallahu an, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah ini yang akan merusak agama akibat perbuatan menambah atau mengurangi dasar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengikuti aliran-aliran sesat yang menyimpang dari syariat agama, terutama terkait akidah, seperti membolehkan sholat dengan bahasa Indonesia, azan dengan bahasa Indonesia, menyatakan Allah punya tangan, kaki, dan dapat berjalan atau duduk. Itu bid'ah sayyi'ah. Dan itu juga termasuk sesat, tidak patut dicontoh dan ditiru. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak penyampaian yang kurang jelas atau menyinggung hati Anda kurang baik, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.